Hai anak-anak hebat, berjumpa kembali bersama Miss Elsinta. Apa kabar anak-anak semuanya? Miss Sinta percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Anak-anak hebat, hari ini Miss Sinta akan memberikan materi di mata pelajaran PJOK, yaitu di bab yang ke-9 dengan judul Gerak Dasar Seni Bela Diri Pencaksilat. Selamat mengikuti anak-anak semuanya. Anak-anak hebat, pencaksilat merupakan seni bela diri asli Indonesia. Sebagai budaya asli, pencaksilat memuat nilai-nilai luhur bangsa. Tujuan dari seni bela diri pencaksilat bukan hanya sebagai pelindung diri, tetapi juga melatih tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Belajar seni bela diri pencaksilat dapat menumbuhkan sikap disiplin dan menghargai perbedaan antar teman. Pada pencaksilat, terdapat gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor. Induk organisasi pencaksilat nasional adalah Ikatan Pencaksilat Indonesia atau yang kita singkat dengan IPSI. Organisasi ini merupakan pelopor terbentuknya nama pencaksilat. Induk Organisasi Pencaksilat Indonesia berdiri pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta dan ketua IPSI pertama adalah Wongsonegoro. Tujuan dibentuknya IPSI sebagai induk organisasi pencaksilat di Indonesia adalah melestarikan dan mengembangkan seni bela diri dan menyatukan berbagai aliran pencaksilat yang ada di Indonesia. Berikut ini merupakan contoh gerakan dasar lokomotor dalam seni bela diri pencaksilat. Anak-anak bisa perhatikan, yang pertama adalah arah dalam pencaksilat. Arah adalah sasaran dalam melakukan gerakan. Arah digunakan saat melakukan pembelaan maupun serangan. Pada pencaksilat, arah dikenal dengan 8 penjuru mata angin. Langkah kaki dilakukan pada arah tertentu sesuai kebutuhan. Lalu yang berikutnya adalah pola gerak langkah dalam pencaksilat. Langkah adalah perubahan injakan kaki dari suatu tempat ke tempat lainnya. Langkah dapat dilakukan dengan lurus atau serong. Berikut ini merupakan bentuk pola gerak langkah. Anak-anak bisa perhatikan ada pola langkah yang pertama yaitu pola gerak langkah lurus. Nomor 1, pola gerak langkah ini disebut pola gerak langkah garis lurus. Mengapa? Karena pola gerak lurus membentuk garis lurus ke depan atau ke belakang. Lalu yang berikutnya adalah pola langkah zigzag. Anak-anak bisa perhatikan. Pola gerak langkah zigzag disebut juga sebagai pola gergaji. Ya, anak-anak bisa lihat ini gambarnya di nomor 4. Pada pola gerak langkah zigzag, kaki melangkah ke kiri dan ke kanan membentuk zigzag seperti gerigi gergaji. Lalu yang berikutnya adalah pola langkah bentuk U. Pola gerak huruf U disebut pola gerak langkah ladam karena dalam penerapannya membentuk huruf U yang disertai dengan pergeseran kaki secara tunggal maupun rangkap. Posisi gerak langkah huruf U diawali dengan arah hadap awal yang ditunjuk dengan tanda panah pendek. Lalu yang berikutnya, anak-anak bisa perhatikan ini adalah pola langkah segitiga. Pada pola gerak langkah segitiga, dalam penerapannya membentuk segitiga. Dilakukan dengan pergeseran kaki secara tunggal maupun rangkap. Posisi ini diawali dengan arah hadap awal peserta didik yang ditunjukkan dengan tanda panah. Ya, anak-anak bisa perhatikan ini ya. Lalu yang berikutnya adalah pola gerak langkah segi 4. Ya, segi 4. Pola gerak langkah ini penerapannya membentuk segi 4
yang dilakukan dengan pergeseran kaki secara tunggal maupun rangkap. Pola gerak langkah segi 4 diawali dengan arah hadap awal peserta didik, ya, dari mulai kaki kiri lalu melangkah ke kaki kanan. Lalu yang berikutnya adalah pola langkah bentuk S. Pola gerak langkah huruf S yaitu pada pelaksanaannya dapat dilakukan dengan menggunakan kuda-kuda tengah. Adapun beberapa gerakan pola langkah huruf S yaitu di mana posisi tubuh peserta mengikuti arah hadap awal, lalu kaki kiri ditarik dengan menggeser ke arah kaki kanan, kemudian dilanjutkan ke arah depan dengan sejajar, lalu kaki kanan yang berada di belakang kaki kiri menggeserkan kaki ke arah kaki kiri, kemudian dilanjutkan dengan menggeserkan kaki ke samping dengan membentuk kuda-kuda tengah menghadap ke depan. Kaki kanan ditarik ke arah kiri, kemudian dilanjutkan menggeser ke arah depan kiri. Kaki dilangkahkan ke kanan sejajar bahu, kemudian kaki kiri ditarik ke arah kaki kanan. Dan untuk kembali ke sikap semula, lakukan seperti langkah-langkah sebelumnya ke arah sebaliknya. Lalu yang berikutnya, ini merupakan macam-macam pola gerak langkah. Cara melakukannya dapat dengan cara angkatan, geseran, insutan, dan lompatan. Anak-anak bisa mengamati gambar-gambar yang ada di dalam PPT ini. Ada langkah angkatan, langkah geseran, langkah insutan, dan langkah lompatan. Lalu yang berikutnya adalah gerak dasar non-lokomotor dalam pencak silat. Yang pertama adalah kuda-kuda depan. Awalnya, lakukan sikap kuda-kuda depan, posisi salah satu kaki berada di depan, kaki lainnya berada di belakang. Berat badan ditopang pada kaki depan. Posisi kedua telapak kaki membentuk sudut kurang lebih 30 derajat. Kuda-kuda depan meliputi kuda-kuda depan lurus dan kuda-kuda depan seong. Anak-anak bisa amati, ini merupakan contoh dari gerakan kuda-kuda depan. Lalu yang berikutnya adalah kuda-kuda belakang. Kuda-kuda belakang adalah kuda-kuda dengan sikap salah satu kaki di depan, sedangkan kaki lainnya di belakang. Berat badan ditopang oleh kaki belakang. Posisi telapak kaki depan lurus, posisi telapak kaki belakang membentuk sudut kurang lebih 60 derajat. Anak-anak bisa perhatikan, ini merupakan contoh gerak dari kuda-kuda belakang. Lalu yang berikutnya kuda-kuda tengah. Awalnya peserta berdiri dengan posisi tegak. Kemudian kedua kaki melebar ke samping. Lalu tekuk kedua kaki. Berat badan ditopang secara merata oleh kedua kaki. Lalu yang berikutnya adalah kuda-kuda samping. Amatilah gambar berikut ini. Ini merupakan contoh dari kuda-kuda samping. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa posisi kedua kaki melebar. Tubuh dan berat badan ditopang oleh salah satu kaki yang menekuk. Lalu yang berikutnya adalah gerak non-lokomotor sikap pasang. Sikap pasang adalah sikap siap menghadapi lawan untuk memulai atau membalas serangan. Sikap pasang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan gerak dasar pencak silat. Sikap pasang terdiri atas sikap pasang terbuka dan tertutup. Pada sikap pasang terbuka, posisi tangan dan lengan tidak melindungi tubuh. Kedua tangan dibuka lebar-lebar. Area tubuh yang lemah akan terbuka. Tindakan ini untuk memancing serangan lawan. Kewaspadaan dan reaksi cepat diperlukan dalam sikap pasang terbuka. Pada sikap pasang tertutup, posisi tangan dan lengan melindungi tubuh. Tangan ditempatkan pada area tubuh yang lemah, tubuh agak dibungkukkan ke depan. Gerakan ini mempersempit dan menutup daerah rawan tubuh. Anak-anak bisa perhatikan, amatilah gambar sikap pasang terbuka dan sikap pasang tertutup. Lalu yang berikutnya adalah gerak non-lokomotor sikap tegak. Sikap tegak dalam pencak silat terdiri atas sikap tegak pertama, sikap tegak kedua, sikap tegak ketiga, dan sikap tegak keempat.
Pembentukan sikap sebagai dasar pembentukan gerak yang terkait faktor jasmani dan rohani. Faktor jasmani berkaitan kesiapan fisik untuk melakukan gerakan. Faktor rohani berkaitan kesiapan mental dalam aktivitas pencaksilat. Kombinasi sikap fisik dan mental sangat penting dalam melakukan keterampilan gerak yang efektif dan efisien. Berikut ini merupakan contoh sikap tegak 1, sikap tegak 2, sikap tegak 3, dan sikap tegak 4. Demikianlah pembelajaran Miss Elsinta hari ini. Semoga materi yang sudah Miss Sinta sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Sampai jumpa lagi, bye-bye.